Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Sebelumnya kita absensi kehadiran dulu. Ketika ibu tanya nama kalian atau ibu sebut nama kalian, kalian bisa sebut ekspresi kalian sesuai pada hari ini. Misalnya kalian senang, maka kalian jawab dengan kata sa'idun. Jika kalian sedih, kalian jawab dengan kata hazinun. Jika kalian sedang marah, kalian jawab ghadibun. Jika kalian sedang ngantuk, kalian jawab na'sanun. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu mengenai tata bahasa, yakni menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Untuk yang kedua adalah identifikasi tata bahasa dengan mengidentifikasi dan menggunakan susunan khobar muqaddam, mubtada muakhar, dan dalam kalimat. Untuk yang ketiga adalah analisis kalimat. Jadi kalian bisa mengganti susunan kalimat mubtada khobar menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Oke, untuk persepsi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu pembuka pembelajaran bahasa Arab yang berjudul Hayya bina naftahu ta'limana. Untuk yang kedua, ibu ulangi dulu untuk materi sebelumnya, yaitu kosakata tentang rumah, al-bait. Ada kosakata tentang ghurfatul akli yang artinya apa? Ya, ghurfatul akli artinya ruang makan. Ghurfatun naumi artinya ya ruang tidur. Kemudian ada ghurfatut duyufi artinya ruang tamu. Ada hammamun, apa makna hammam? Ya, kamar mandi. Untuk materi sebelumnya adalah kita pernah belajar tentang mubtada khobar. Mubtada adalah subjek, khobar adalah predikat. Nah, untuk materi hari ini adalah tidak jauh beda karena kita harus mengerti dasarnya dulu, yaitu materi tentang mubtada dan khobar. Lalu bisa diubah menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Oke, sebelumnya ibu akan memberikan kuis cukup 5 soal sederhana saja. Kalian jawab untuk penentuan kelompok belajar. Oke, alhamdulillah kelompok sudah terbentuk. Sebelum kita mulai pelajaran, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya namanya ice breaking gajah dan semut. Filun kabirun, namlun shaghirun. Nah, kita masuk kepada pokok pembahasan, yaitu mengenai khobar muqaddam, mubtada muakhar. Ma huwa khobar muqaddam? Wa ma huwa mubtada muakhar? Oke, sebelumnya ibu ada beberapa contoh kalimat model pertama ya. Yang pertama ada al-wisadatu 'alas sariri. Yang kedua ada al-matbakhu wara'a ghurfatin naumi. Yang ketiga ada al-hadiqatu amamal baiti. Oke, sebelumnya silahkan artikan terlebih dahulu 3 kalimat tersebut. Oke, untuk kalimat yang pertama, siapa yang tahu artinya? Al-wisadah 'alas sariri. Bantal itu di atas kasur. Al-matbakhu wara'al ghurfatin naumi. Dapur itu di belakang kamar tidur. Al-hadiqatu amamal baiti. Al-hadiqah ya kebun, amama di depan, al-bait rumah. Oke, sudah diartikan. Kemudian susunan ini termasuk susunan apa yang sudah kita pelajari? Ya, betul. Ini adalah susunan mubtada dan khobar. Jadi mubtada, di awal kalimat ini ada mubtada, ada kata al-wisadah, al-matbakh, al-hadiqah. Kemudian khobarnya adalah bentuk syibhul jumlah atau menyerupai kalimat, yaitu bentuknya keterangan tempat. Ada alis sariri wara'a ghurfatin naumi amamal baiti. Oke, kita lanjut. Kemudian ada contoh kalimat kedua. Alis sariri wisadatun wara'a ghurfatin naumi matbakhun amamal baiti hadiqatun. Ini artinya sama ya. Alis sariri, di atas kasur ada bantal. Di belakang kamar tidur ada dapur. Di depan rumah ada kebun. Oke, apa perbedaannya kalimat tersebut dengan kalimat yang tadi? Ada yang tahu? Ya, betul. Perbedaannya adalah dirubah posisinya, Bu. Oh ya, betul. Kemudian untuk yang dipindah ke belakang itu tidak ada alnya ya.
Oke, kita bahas terlebih dahulu. Nah, untuk model pertama itu adalah susunan kalimat mubtada dan khobar. Betul ya yang tadi sudah menjawab. Mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat atau sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah keterangan yang setelah mubtada ya. Bisa berupa isim mufrad itu tunggal, syibhul jumlah itu merupakan jumlah seperti tadi bentuknya keterangan tempat, ini termasuk syibhul jumlah, dan jumlah adalah kalimat atau sebagai predikat. Ini materi ini sudah kita pelajari sebelumnya, maka ini sangat berkaitan, pemahaman dasar mengenai mubtada khobar ini sangat berkaitan untuk materi hari ini mengenai khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Oke. Kita lihat untuk contoh kalimat model kedua itu termasuk susunan khobar muqaddam, mubtada muakhar. Khobar muqaddam adalah khobar yang didahulukan dari mubtada. Mubtada muakhar adalah mubtada yang diakhirkan setelah khobar muqaddam. Jadi berubah posisinya ya. Nah, jadi yang tadinya al-wisadah di depan kemudian dipindah ke belakang menjadi wisadatun. Al-matbakh tadinya di depan dipindah ke belakang menjadi matbakhun. Al-hadiqatu yang tadinya di depan dipindah ke belakang menjadi hadiqatun. Nah, ini ada beberapa catatan. Untuk materi ini, susunan khobar muqaddam mubtada muakhar berlaku untuk khobar yang terbentuk dari syibhul jumlah seperti keterangan tempat ya, sesuai contoh tadi ya. Untuk yang kedua, mubtada atau subjek menggunakan al itu merupakan tanda makrifat. Jadi ketika dia posisi sebagai mubtada itu harus dikasih al. Kecuali nama tempat, nama orang, itu kan tidak perlu pakai al, sudah makrifat ya, sudah khusus, sudah jelas. Jika diakhirkan atau menjadi mubtada muakhar, maka alnya dibuang, harus bentuknya nakiroh, jadi umum. Harus akhir doma, huruf akhir doma itu harus tanwin, kecuali nama orang, nama tempat. Makanya maka dalam menerjemahkan dalam bahasa Indonesia harus ditambah kata ada atau terdapat dalam memunculkan menerjemahkan kalimat khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Makanya tadi alas sariri wisadatun, di atas kasur ada atau terdapat bantal ya. Nah, ini model pertama yang tercetak merah ini adalah mubtada atau subjek. Untuk yang warna biru ini adalah khobar. Perubahannya tinggal diubah posisi ya. Mubtadanya jadi diakhirkan menjadi mubtada muakhar, khobarnya dikedepankan menjadi khobar muqaddam. Jadi seperti ini, ada tambahan kata ada. Perbedaannya sudah terlihat jelas ya. Oke, kita lanjut. Untuk tugas kelompok, saya bagikan LKPD sesuai kelompok, ada 6 kelompok ya. Silahkan dikerjakan dalam waktu kurang lebih 5-10 menit. Silahkan diskusi dengan kelompok, kemudian nanti dipresentasikan hasil kelompoknya. Oke, untuk pelajaran hari ini apakah ada pertanyaan? Ayo soal. Oke, tidak ada. Kita akhiri dengan syukron kasiron. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat. Tetap semangat belajar, hamasah dalam pembelajaran bahasa Arab. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.